Kajian kali ini. Di sini saya sudah bersama di dalam Zoom meeting ini bersama Kang Krisna Prasta SPDI. Beliau yang akan menyampaikan materi pada pengajian kali ini. Assalamualaikum Kang Krisna. Waalaikumsalam. Bagaimana Kang kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan terus. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk mengefisienkan waktu dan memulai pengajian kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan CV pemateri. Nama, Krisna Prasta SPDI, tempat tanggal lahir Cimahi 14 September 1986, alamat Jalan Marga Mulya 195 RT 6 RW 1 Kota Cimahi. Pekerjaan, guru SMA, pendidikan agama Islam, trainer sejarah atau coach, juru latih kecerdasan emosi dan spiritual, ketua yayasan Ujas Huri Yahya, niaga, terapis kesehatan, helper autis, Down syndrome, dan lain-lain. Riwayat pendidikan, pada tahun 1992 sampai dengan 1998, SD Negeri 9 Cimahi, 1999 sampai dengan 2002, SMP Negeri 1 Cimahi, 2003 sampai dengan 2005, SMA Negeri 2 Cimahi, 2006 sampai dengan 2009 STAI Almus Daryah, 2009 sampai sekarang pengalaman menjadi narasumber pada tahun motivator pendidikan dan karakter untuk anak-anak remaja dan mahasiswa. Yang kedua, strategi mengajar untuk guru dan dosen, guru asik menyenangkan. Yang ketiga, narasumber pelatih pengurusan jenazah. Yang keempat, pengembangan SDM masyarakat. Yang kelima, metode samaan untuk Al-Quran. Yang keenam, pengembang home industri masyarakat. Yang ketujuh, keeping terapi. Pengajian kali ini mengusung tema Al-Quran Surat At-Toha sebagai penghilang rasa cemas dan gelisah soal masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja mulai pengajian pada kali ini. Kepada Kang Krisna, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih ya. Untuk narasumber moderator ya. Namanya siapa? Katanya siapa? Namanya Dian Mitami, tapi suka dipanggil Tami. Tami ya, Tami cantik ya, Tami ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga solehah ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sebelumnya saya mau berterima kasih dulu sama moderator yang sudah menyampaikan dan buat Ananda Salmanda yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Namun sebelumnya saya belum on cam nih ya. Karena kita sepakat dulu. Kalau semua peserta on cam, saya akan on cam gitu ya. Ini gimana? Bisa on cam atau enggak? Mudah-mudahan bisa ya. Tapi tetap saya akan menjadi contoh dulu untuk yang pertamanya ya. Inilah penampakan diri saya. Bismillahirrohmanirrohim. Jeng jeng jeng. Syarat. Hai. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus tuh yang belakangan suaranya luar biasa. Kencang-kencang, berisik, mantap ya.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah. Teman-teman semua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang lahir dan batin sehingga kita bisa berjumpa di momen yang sangat luar biasa. Weh, ada yang baru on cam. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan ya, nama saya Chris ya. Mungkin sering dipanggil Coach Chris karena selain mengajar, saya di dunia pelatihan ya, SDM. Mudah-mudahan ini adik-adik sekalian bisa lebih baik ke depannya ya. Dan mudah-mudahan perkenalan ini tidak sebatas di sini saja ya. Nanti kita akan follow atau fallback Instagram, boleh tuker-tuker WA ya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan saya bisa berbagi dan share juga sama teman-teman semua. Oke, semuanya dimulai dari saya. Bisa tepuk tangan seperti ini ya. Oke. Teteh, Tami silakan mana gerakannya. Yang lain bisa on cam. Silahkan. Ya, bisa on cam. Oke, luar biasa. Ini siapa nih yang pakai kacamata? Namanya siapa? Ini udah on cam nih ya. Beril Malik ya. Chandra Maulidan. Siapa lagi ini? Hadir. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Dan ada Salmanda Dwi Fazri. Oke, alhamdulillah. Untuk ada sahabatku Lukman, sehat? Mas Lukman? Mas Hapsah sehat? Alhamdulillah. Dengan baju merahnya ya. Luar biasa. Oke. Ada juga Nadia, Diaudin Fari. Ini mana nih, belum kelihatan wajahnya. Nabila Putri, Sherly Marcelina, Dewi Banowati, Diaudin Fari tadi udah ya. Oke. Dan tidak semua disebutkan satu persatu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Oke, sekarang seperti biasa ya, diikutin dulu gerakan tangannya seperti ini. On cam ya, biar bergerak dulu. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Mana teriaknya ya? Bisa di kolom chat, Sekarang silakan kalian ketik dulu suasana hati kalian pada sore hari ini. Jujur, galau, bahagia, lagi gimana? Silakan ditik di kolom chat ya. Silakan, waktu ditunggu ya. Silakan cek. Lagi bahagia ya. Oke, alhamdulillah. Lagi galau. Wah, ini. Lagi galau, lagi senang. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ya. Luar biasa ini. Lagi galau. Waduh, suasana hatiku sangat riang. Lanjut lagi, mana lagi? Oke, ketik di kolom. Silakan, Agung. Mau es krim, kita makan bareng es krim ya. Pergi ke Cimahi, main ya. Kalau bisa, ajak Teh Salmanda. Oke, udah lama nggak ketemu sama Teh Salmanda ini ya. Oke. Baik, itu aja mungkin sebagai pembuka. Mudah-mudahan kita Allah rahmati, dan tentunya adik-adik sekalian di sini mungkin biar dekat ya, bukan berarti tidak boleh panggil Bapak, bukan berarti tidak boleh panggil Ustadz, tapi kita sebut saya dengan kata panggilan kakak, kan panggil saya kakak. Oke? Siap. Samakan ya intonasinya ya. Boleh on apa itu? Dibuka mikrofonnya. Ya. Adik. Berarti kalian jawab kakak, seperti itu ya. Siap. 1 2 3. Adik. Kakak. Adik.
Kakak di sini. Kakak saya di sini. Eh, sebelum masuk materi ini mau nanya dulu, emang kalian belum belum pertemuan gitu di kuliah di perkampusan untuk Unpas? Belum. Belum, Belum Kak. ya? Kangen Belum. kangen. Belum ngeceng-ngeceng gitu ya? Belum ya? Belum ya? Eh, adikku Lukman belum ngeceng-ngeceng gitu. Bedil Malik. Udah Udah di sebenarnya ghosting Pak. duluan kan sebelum ketemu. Oh, Udah dong, udah dong, udah dong. oke deh. Iya, nggak apa-apa, wajar. Tapi tetap kita harus memposisikan persahabatan pada tempatnya. Jangan sampai kita sebagai laki-laki merusak kehormatan kaum Hawa. Oke, setuju ya semuanya? Nah, oke, kita akan bahas mungkin, tapi sekarang hanya sebagian saja. Dengan waktu 45 menit itu kayaknya nggak akan cukup untuk membuat potensi kita lebih baik lagi ya. Oke, tuh dengerin. Katanya dari siapa itu? Tuh dengerin. Bagi Pak Ustadz habis move on. Oke, luar biasa. Nanti yang mau cerita-cerita bisa lanjut ya. Oke, teman-teman semua, izinkanlah saya untuk share juga ininya materinya ya. Mana ya? Bentar. Oke. Udah terlihat belum materinya? Belum, Ustadz. Oh, belum ya? Ini udah soalnya. Atau harus pakai host ya? Atau di sana ada hostnya? Boleh Bapak sebentar ya, ditunggu. Kayaknya di sana harus diatur dulu. Iya, diatur ceritanya teh. Bapak sudah menyiapkan. Ini ada apa? Bisa nggak di-sharingkan gitu? Kalau nggak, sama saya dikirim via WhatsApp dulu, ya. Ada? Boleh Bapak dicoba lagi? Ini udah sih, udah ini. Ada? Ya, sudah ada. ada. Ada ya? Ada? Ada dong.
Salmanda. Ye, kena. Teh Salmanda bisa dibuka mikrofonnya? Ya, Oke. Minta waktu nih sebentar untuk Teteh Salmanda. Menurut Teteh Salmanda, cemas dan gelisah mengenai masa depan itu maksudnya gimana sih? cemas dan gelisah soal masa depan. Bisa Salmanda rasain sendiri apa kalau misal lihat teman-teman Salmanda yang udah pada pencapaiannya tuh udah menurut Salmanda udah maju banget gitu, suka ngerasa duh kok masih di sini-sini aja ya aku gitu. Terus kok orang lain bisa berkembang sedangkan aku di sini-sini aja. Kadang suka kayak gitu sih, Pak. Oke, ada lagi? Udah cukup dulu, Pak. Kakak minta dari yang hebat ini, penuh percaya diri, Beril Malik. Coba dari adik Beril, gimana nih? Iya. Ada Ada kegelisahan, dong. kecemasan nggak selama ini, Ber? Kalau kegelisahan sih pasti ada ya Ustadz, ya nggak mungkin nggak ada ya. Itu dalam menerima kegelisahan tersebut gitu. Iya. Oke, ini gelisah banget atau biasa aja buat masa depan ini? Untuk usia kalian, karena saya pun ngalamin nih, di usia 20 tahun, 21 tahun, 19 tahun ngalamin gitu. Nah, ini pendapat Beril nih gimana nih? Di usia kamu tuh apakah panik banget, gelisah banget, atau gimana? Kalau menurut sudut pandang saya sendiri, mau Ustadz ya, gelisahnya tuh masih belum terlalu segelisah quarter life crisis gitu gak sih? Menurut Barilma gitu. Ya. Belum terlalu gelisah banget gitu. Masih ya paling gelisah tugas belum beres, gelisah presentasi yang kayak gitulah, Pak. Kalau gelisah belum memberikan yang terbaik buat orang tua, ada nggak? Ya, ada pasti ada sih Pak Ustadz, pasti ada. Ya. Oke, dua orang dulu ya. Nanti kita akan saling menyampaikan pendapatnya. Ada momennya ya. Oke, marilah teman-teman semua kita lanjut dulu ya. Ini nih ke sini. Ada yang mau membacakan? Ada yang bisa bacain? Atau kita baca aja bersama-sama bareng ya? Oke, kalian di sana, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Sementara di sini kakak mungkin bacakan juga, namun on cam ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berkahi dari hal selama ini, terutama ayat Al-Quran yang dibacakan ya. Biar ya untuk Quran Surah Toha itu, tapi difokuskan sekarang 8 ayat dulu aja karena waktu juga ya. Baiklah, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim.
Oke. Ada yang bisa membacakan artinya? Sama Beril mungkin? Ada udah menyiapkan? Mas Beril? Atau sama Teh Salmanda? Ada? Nah, ini yang depan aja yang on cam ya. Ada nggak? Atau Tami, Teteh Tami? Bapak, mohon maaf, PPT-nya belum muncul. Tulisan. Ya? Belum muncul. Ya. Oh, ini nggak muncul tadi? Dari tadi nggak muncul? Iya, Kak, dari tadi nggak muncul. Oh, kenapa ya? Ini sudah sih sebetulnya. Sama yang lain juga sama belum muncul? Sama, Pak. Waduh. Sama. Kayaknya harus gimana ya? Di sini stop share. Bentar ya. Ada. Ada, tapi belum muncul juga, Pak. Kak. Belum ada. Apa ya? Nah, sekarang ada nggak? Belum. Oke, bentar ya. Sebentar. Sama juga belum muncul. Di sini mah udah padahal. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti mungkin kalau itu di-sharekan saja sama panitia ya, nanti bisa di-share lewat lewat WhatsApp mungkin gitu aja ya. Sayang soalnya ini sebetulnya ada gambar, ada yang dibuat seperti itu. Ada nggak sekarang? Tidak ada. Ya? Oke, ya sudah nggak apa-apa. Nah, baik. Di sini surah Toha itu kita masuk ke asbabun nuzulnya dulu ya. Jadi surah ini diturunkan dalam 2 tahapan. Ya, yakni tahapan surah yang diturunkan di Mekah atau disebut dengan Makkiyah. Ya. Dan yang satunya lagi Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Madinah ini adalah ayat 120 dan 121. Nah, sisanya itu di Mekah ya. Nah, Ibnu Murdawayh telah mengetengahkan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa ketika permulaan wahyu turun kepada Rasulullah SAW, beliau sedang sholat. Sewaktu berdiri, beliau menjinjitkan kakinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu Quran surah Toha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu menjadi susah. Gitu. Ada sekarang udah muncul belum? Sama tidak muncul ya? Ya, Kak. Tidak, Pak. Sayang ini. Nanti deh, nggak apa-apa. Nanti diinikan aja materinya, nanti dikirim ke Teh Salmanda, bisa di-sharekan gitu. Yang kedua, terjadi karena setiap sholat Rasulullah selalu menjinjitkan kakinya agar terlihat oleh makmum.
Dan orang-orang musyrik menyebarkan berita bahwa menjinjitkan kaki pada saat sholat sebagai kesusahan yang dibuat oleh Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab tudingan itu dengan menurunkan surah Toha, khususnya ayat 1 dan 2, yang menjelaskan bahwa Al-Quran tidak pernah menyusahkan umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menuntun manusia ke jalan Allah dan dengan cara yang sangat mudah. Ya, kalau sebetulnya kakak ini kalau waktunya banyak, ingin banyak yang dipresentasikan ya. Mulai dari toharoh itu dengan 1 gelas air saja bisa dipakai untuk 5 orang toharoh. Makanya ini penting sebetulnya buat anak-anak muda, ya, kembalikan kepada sholat dulu sebetulnya. Maka disinilah nanti muncul kebaikan, muncul rahmatnya Allah. Gitu. Ya, kita lanjutkan dulu. Selain itu, surah Toha menjadi jawaban atau pertanyaan orang-orang Quraisy yang berkata, "Hai Muhammad, apakah yang diperbuat oleh Tuhanmu terhadap gunung-gunung ini di hari kiamat nanti?" Maka turunlah firman-Nya, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu. Lalu nanti hubungannya apa sih ayat ini dengan kecemasan ya? Nanti belakangan kita akan bahas. Yang berikutnya, surah Toha juga menjadi pengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hal ini terjadi ketika malaikat Jibril turun membawa wahyu. Rasulullah selalu membaca dengan tergesa-gesa. Beliau membaca tergesa-gesa karena khawatir malaikat Jibril segera kembali ke langit, sementara beliau masih belum hafal. Akibatnya, Rasulullah kepayahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan firman-Nya, dan janganlah kami tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Artinya apa? Di sini butuh step by step, butuh waktu. Sama Rasulullah pun manusia, namun dia dimuliakan, lebih mulia. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan ketika Rasulullah menghafal ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Ini menjadi pelajaran buat kita semua yang sedang menuntut ilmu. Ya, mungkin waktu SMA banyak pelajaran yang kita terima. Terkadang kita hanya fokus sama beberapa pelajaran saja. Nah, ya, di sini pun sama karena ketakutan menghafal, tapi malah jadi hafal saat itu, ulangan atau tes saat itu, dan jadinya lupa lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka ini menjadi pelajaran buat dalam kehidupan. Jangan tergesa-gesa. Menimba ilmu dengan baik. Begitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ini ada gambar sebetulnya ya, teman-teman semua. Orang seperti ini nih. Ya, udah disiapkan sebetulnya. Cemas, bingung, gelisah, terus panik, takut, dan trauma. Apakah ada yang pernah cemas? Coba anggukan wajahnya. Ada yang pernah bingung dalam hidup ini? Pernah, ya. Bingung pelajaran, bingung banyak masalah dengan sahabat, mungkin dengan orang tua, ya. Gelisah belum bisa memberikan yang terbaik buat agama ini. Gelisah belum bisa memberikan yang terbaik buat orang tua. Panik. Aduh, gimana? Apakah aku diterima di universitas yang baik? Takut nggak lulus, takut nggak kesampaian, dan trauma mungkin ada sebuah ketakutan. Ya, maka gini aja, kita akan fokus sama apa masalahnya, ya, agar kita dapat solusinya.
Oke. Kakak punya rumus ini, ya. Mungkin adik-adik ini sebetulnya kalau lihat gambar ini lebih menarik ini, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti di-share-kan. Bagaimana menjadi pribadi yang handal dimanapun berada. Artinya, rasa cemas untuk masa depan wajar. Manusia itu punya hati, punya rasa kekhawatiran. Cuman jangan diam diri. Nanti masa depannya nggak dapat digapai. Duhai ikhwan dan akhwat, kakak di sini punya rumus ABCD. Rumus apa? ABCD ya. Terdengar? Nah, ABCD. A-nya, nih ya, mulai saat ini ke depan, kita bisa mengaplikasikan diri ini. A itu alasan yang benar. A itu apa? Alasan yang benar. Dalam satu hari ini, kita bertemu, berjumpa dengan siapapun. Kita berkomunikasi. Bahkan dalam ibadah pun kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah alasan kita benar atau tidak? Apakah kita beralasan buruk? Contoh, kenapa kamu ikut pengajian? Dah saya mah jawabannya ya, hanya ngikutin saja biar dapat absen, dapat nilai saja. Nah, apakah alasan itu benar? Ya, sebetulnya benar-benar juga untuk dapat nilai kehadiran agar ukhuwahnya terjalin. Tapi ada yang lebih benar alasan itu. Alasan yang sesungguhnya satu, untuk menimba ilmu. Ya, jadi A, alasan yang benar. Yang kedua, yaitu B. B itu apa? Berawal dari diri sendiri. Ya, dalam hidup ini setelah kita beralasan yang benar, kenapa masuk Universitas Unpas ya? Nah, alasannya kenapa? Alasannya harus benar dulu. Jangan sampai menjadi jawaban kedua dari tujuan. Jadi alasan harus benar. B, berawal dari diri sendiri. Lakukan, pelajari dari hal-hal yang terkecil. C-nya, cerdas. Ya, alasan yang benar. Berawal dari diri sendiri. C-nya, cerdas. Dalam menyikapi apapun, kita harus cerdas. Ya. Dan yang terakhir, D, itu do it right. Kerjakan yang benar. Do it right. Kerjakan yang benar. Ya. Kenapa kamu harus sholat subuh? Kenapa kita harus sholat subuh? Karena alasannya ini adalah kebutuhan. Agar sisi spiritualku meningkat. Kenapa harus menghormati orang tua? Karena mereka adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Alasannya benar. B, berawal dari diri sendiri. Ya, tidak disuruh-suruh, tapi inisiatif. C, cerdas. Jangan sampai melakukan banyak hal dilakukan dengan cara yang tidak cerdas. Nantinya jadi capek sendiri. Dan D, do it right. Kerjakan dengan baik. Itu yang pertama ya. Jadi langsung saja. Biar tidak kemana-mana, tipsnya agar masa depan tidak cemas, biar nggak galau ke depannya. Nah, yang pertama ini rumus ABCD. Ya, mulai sekarang ke depan alasannya harus benar. Ya. Nanti pertemuan tatap muka alasannya harus benar. Ke kampus
harus hanya untuk belajar saja dan bersahabat, membina komunikasi yang tinggi. B, berawal dari diri sendiri. Tidak nyuruh-nyuruh teman bagaimana kampus bersih, tapi kita ambil sapu, kita bersihkan ruangan kelas kita. Berawal dari diri sendiri. C, cerdas. Kita harus menjadi anak yang cerdas agar perkuliahan baik. D, terakhir yang luar biasa nih, do it right. Kerjakan yang benar. Kuliah kalian kurang lebih 4 tahun mungkin ya. Kerjakan yang baik. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Jangan sampai biaya terbuang sia-sia. Tapi mulai sekarang ABCD. Alasan yang benar. Berawal dari diri sendiri. Cerdas. Kerjakan yang benar. Do it right. Ya. Agar kita lebih banyak sharingnya, nanti rumus ini dipakai untuk sharing saja ya. Dan yang terakhir, ingin kakak sampaikan, ya, ini. Nah, sebetulnya untuk kehidupan itu, karena basic kakak itu guru agama, S1, S2-nya jurusan agama, nah dari sholat ternyata ini luar biasa, bisa diambil pelajaran ini adik-adik, ya, bisa mengambil pelajaran. Coba kakak minta satu orang buat buka mikrofonnya, ada? Siapa? Biasa ini ya. Ikhlas karena Allah dari Amardila ya. Ada lagi? Terus 30 detik lagi.
kecemasan. Nah, dalam hidup ini pun bisa dipakai ya. Yang pertama, khusyuk persiapan. Kalian generasi muda, anak-anak, remaja, nah, kalian harus khusyuk. Persiapan kuliah itu apa? Mulai mental disiapkan. Mungkin saja ada jurusan yang tidak sesuai dengan keinginan. Udah, itu nggak usah dipikirkan. Siapkan saja. Ini sudah terjadi, tinggal dipelajari saja. Yang berikutnya, setelah khusyuk persiapan kalian di kampus belajar, khusyuk gerakan. Jangan sampai gerakan yang ngabisin waktu. Tapi gerakan-gerakan yang menunjang otak kalian, baik lagi akhlaknya. Terus yang berikutnya, khusyuk bacaan. Membaca, menelaah apa ilmu-ilmu dari jurusan kalian. Terus kalian hayati, khusyuk penghayatan. Untuk apa kalian disekolahkan di kampus. Dan yang berikutnya, khusyuk kehidupan. Jangan sampai di kampus kalian hanya ngabisin waktu saja. Nongkrong-nongkrong yang tidak pas. Ya, nongkrong-nongkrong hanya membicarakan yang kurang manfaat. Maka dari itu, khusyuk kehidupan, berangkat ke kampus hanya untuk menimba ilmu, menambah persahabatan, meningkatkan komunikasi, dan yang lainnya. Maka Quran surah Toha Allah turunkan itu tiada lain dan tiada bukan. Ada kisah Nabi Musa di dalamnya. Bagaimana Nabi Musa dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan guru. Nabi Musa yang cerdas. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, temui Nabi Khidir. Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Setelah berjumpa, kata Nabi Khidir apa? Kamu tidak akan pernah sanggup untuk menjadi muridku, wahai Musa. Nabi Musa yang keras hati terus merayu. Izinkan saya jadi muridmu, wahai Nabi Khidir. Lalu diberikan kesempatan. Mereka berjalan, di perjalanan ada perahu, namun sama Nabi Khidir, Nabi Musa dikasih sebuah perjanjian. Dalam belajar tidak boleh bertanya. Di perjalanan ada perahu, oleh Nabi Khidir dirusak itu perahunya. Sehingga kaget Nabi Musa. Loh, nggak ada apa-apa, ini perahu malah dirusak. Maka Nabi Musa tidak menerima ini. Dan Nabi Khidir menyampaikan, kamu dibilang tidak sanggup jadi muridku, maka kamu tinggalkan aku. Nah, tidak cukup sampai di situ, Nabi Musa memohon lagi untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ada anak kecil, oleh Nabi Khidir langsung dibunuhnya. Kaget Nabi Musa, loh, kenapa dibunuh? Ini Nabi kok seperti ini? Bertanya untuk yang kedua kali. Dan diusir lagi. Keras hati, merayu lagi sampai yang ketiga. Nabi Khidir setelah perjalanan yang panjang, yang jauh, berdiam diri di sebuah gubuk. Gubuk itu yang tadinya mau runtuh, diperbaiki oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, wahai Nabi, kenapa kau perbaiki tempat ini? Istirahat dulu, bertanya untuk yang ketiga kali. Nabi Musa diusir saat ini. Namun, ya udahlah, Nabi Musa menyerah. Namun sebelum hamba meninggalkanmu, wahai Nabi Allah, izinkanlah hamba mendapatkan alasannya. Lalu oleh Nabi Khidir disampaikan, ketahuilah, perahu yang dirusak itu adalah perahu yang nantinya akan dipakai buat mengambil barang yang dirampok. Jadi kalau perahunya itu tidak dirusak, nanti yang rampok di pemukiman tersebut akan menggunakan perahu itu. Anak itu kenapa dibunuh di perjalanan? Karena nanti menyesatkan banyak orang. Dan kenapa gubuk ini diperbaiki? Ini ke depan akan dipakai buat majelis ilmu. Artinya apa, adik-adik sekalian? Menuntut ilmu butuh waktu.
butuh kecerdasan, butuh biaya, butuh pengorbanan. Agar apa? Ini semua dilakukan tidak akan membuat diri kita lebih cemas. Walaupun kita mengetahui mampu melaksanakan apapun itu, tetap cemas itu ada. Namun cemasnya itu bersandar kepada Allah atau bukan. Yang dikhawatirkan cemasnya tidak bersandar kepada Allah. Namun kalau bersandar kepada Allah, rasa cemas ini akan diturunkan rahmat untuk kita semua. Mungkin itu sebagai pembawa dari materi, mudah-mudahan bisa dikembangkan. Ya, mohon maaf atas kelemahannya karena kalau lewat via Zoom kurang kurang atraktif, dan mohon maaf juga ini dari slide-nya tidak tampil, nanti di-share-kan saja. Mungkin itu yang disampaikan, kita ulangi lagi, rumus ABCD untuk mengurangi kecemasan yang tidak pada tempatnya. Jadi cemas itu bagus kalau di hadapan Allah. Jadi kita akan hati-hati. Tapi tidak boleh cemas tanpa bersandar kepada Allah. Rumus ABCD, ya, alasan yang benar, berawal dari diri sendiri, cerdas, do it right, kerjakan dengan baik, ya. Dan yang barusan khusyuk penghayatan dan khusyuk kehidupan. Insya Allah 2 tips ini disampaikan di sore hari ini menjadi hal yang akan menjadi penerang buat kalian. Kalau masih bingung nanti tinggal kita lanjutkan via WhatsApp, via IG, nanti kita live juga mungkin. Itu mungkin untuk moderator, Teteh Tami, dan adik-adik sekalian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang telah disampaikan oleh Kak Krisna itu sudah selesai. Untuk selanjutnya, mungkin barangkali ada Akang Teteh atau teman-teman yang berada di ruangan Zoom meeting untuk bertanya kepada Kang Krisna terkait materi yang tadi disampaikan. Boleh raise hand atau bisa di kolom chat ya. Ya. Untuk yang sharing atau bertanya, ada hadiah dari saya pribadi, tapi harus datang ke tempat saya bekerja. Ya. Ada jilbab Rabani ya untuk 1 orang. Nanti kalau misalnya ada, kalau yang bertanyanya perempuan, ahwat bisa dipakai ya. Nanti pilih sendiri. Kebetulan sekolah kami dekat Bunker Rabani, biar bisa dipakai buat ke kampus. Kalau laki-laki gampang, bisa dikasihkan ke mamanya. Ya, jangan dulu ke pacarnya, kasih ke mamanya dulu. Ya, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kak, izin bertanya. Dari siapa? Beril. Beril. Oke, sebelum bertanya, Beril, ditunggu di Cimahi. Rumah di mana, Beril? Di Cimoleut, Pak. Waduh, Bapak, silaturahim. Ya. Cimahinya di mana gitu, Pak? Ditunggu di Cimahi. Ya, datang aja ke SMA 2 Cimahi nanti pas libur. Nah, nanti saya kasih kupon. Kupon ini bisa dibelanjakan di Rabani untuk membelikan jilbab. Tapi jangan buat pacarnya, Beril ya. Pacarnya kamu aja nabung kalau buat pacar, buat mamamu ya. Silakan Beril. Oke, siap. Mau izin bertanya, kalau gimana sih cara kita buat ngurangin rasa kegelisahan gitu? Soalnya Beril sendiri tuh tiap malam tuh suka gelisah gitu. Nanti kedepannya tuh Beril mau ngapa-ngapain gitu, entah bingung gitu. Jadi gimana cara mengurangi kegelisahan tersebut gitu, Kak? Terima kasih. Oke, gampang aja Beril. Gini, Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitasnya itu tidak terlepas dari bimbingan malaikat Jibril. Artinya, Beril,
kita sebagai manusia, apalagi manusia akhir zaman, ini bodoh. Ya, bodoh terus terang. Kalau nggak nuntut ilmu, bodoh. Zaman jahiliyah akan terjadi lagi ini. Dan sekarang sudah terjadi sebetulnya. Nah, artinya apa? Kita butuh yang namanya pendamping, butuh coach, butuh orang berilmu. Artinya apa? Kegelisahan itu jangan dipendam sama sendiri. Kalau gelisahnya masih tahapan normal, itu bisa dengan kita ibadah. Tapi tetap ibadah juga harus diarahkan kepada hal yang lebih baik. Jadi contohnya harus bersanad sampai Rasulullah, ya. Ibadahnya harus bagus. Terus nanti diarahkan ke masa depan. Nanti Beril kalau ke Cimahi, ya, libur saja, janjian. Nanti nomor WA saya sharekan sekarang, kita WA-an aja. Jangan sampai udah beres pengajian ini, beres. Enggak. Kita jadi sebuah saudara, gitu ya. Dan yang lain pun bisa. Nanti insya Allah akan dibimbing Beril. Ya, jadi kalau kita biar nggak cemas itu, ya kita harus gabung sama orang-orang berilmu, orang-orang yang berpengalaman. Sehingga nanti pengalamannya itu akan ditularkan kepada kita. Karena wajar, semua pun cemas. Saya pun sendiri, walaupun jadi pembicara di mana-mana, tetap aja kecemasan itu ada. Makanya jangan henti-henti nuntut ilmu, nimba ilmu. Begitu. Ya, nggak bisa kita belajar sendiri atau mungkin ngilangin kecemasan sendiri, itu nggak bisa. Kalau parah itu cemasnya harus dihipnoterapi. Ya, kalau parah gitu, memang punya ketakutan, cemasnya memang nggak bisa hilang, daya tangkapnya jelek. Nah, itu harus dihipnoterapi. Nanti ada terapi juga, terapi tulang belakang, semuanya itu diberesin. Makanya tadi kembali sama semuanya untuk biar nggak cemas, biar nggak masa depannya buruk, kembali kepada sholat. Ya, tidak hanya sebatas sholat, di situ ada ilmu-ilmunya tadi. Khusyuk persiapan, khusyuk gerakan, khusyuk bacaan, khusyuk penghayatan, khusyuk kehidupan, itu bisa diaplikasikan. Ya, itu Beril. Jadi jawabannya singkat saja. Ingin lebih dalam, nanti nomor WA Beril saya save. Saya akan bina kamu walaupun kita jauh di mata. Ketika di hati dekat, insya Allah akan ada masa kita berjumpa. Mungkin begitu Beril, ya. Jadi nggak bisa ini hanya menyampaikan begini aja, itu langsung hilang cemasnya. Saya nggak mau kayak gitu. Justru pertanyaan ini memang benar-benar membekas dan nanti langsung dapat pembinaan langsung gitu. Baik, terima kasih ya Beril, ya. Ya. Ada lagi? Ini ada chat pertanyaan dari Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Fahrani. Izin bertanya, apakah rasa cemas dan gelisah merupakan suatu hal yang wajar atau hal tersebut terkesan tidak percaya akan bantuan Allah? Terima kasih. Nah, semua orang punya kecemasan karena di situ ada yang namanya EQ, emotional quotient, ya. Hati, keraguan, ada semua, wajar, ya. Nah, kalau kecemasan ini tidak didampingi dengan ilmu, maka nanti menjadi penyakit motivasi, penyakit batinia. Makanya, tidak boleh tertutup. Ya, sekarang saya sedang menangani anak yang suka ini cutting, anak SMA nih, anaknya cantik, ya, ada masalah dikit, nih, pelan-pelan, seret, anaknya anak dokter, ibunya dokter, bapaknya dokter, anak satu-satunya perempuan lagi, sekarang di kelas 11, dia masalahnya sepele, nggak bisa diliatin sama orang banyak. Hanya gitu aja. Ada satu mata pelajaran menyuruh dia untuk presentasi di depan kelas. Nah, dia tidak mau, langsung dia muntah-muntah di kelas. Bagi sebagian guru mah itu nggak paham kenapa. Tapi bagi seorang trainer, seorang coach itu tahu dia mengalami masalah otak, hati, namanya spiritual patologis. Jadi cutting. Itu memang sakit, tapi rasa cemasnya di dalam itu
malah menjadi penawar. Jadi yang sakitnya 100% ngiris-ngiris tangan pakai silet itu berkurang sampai 60% sakitnya gitu. Nyakitin diri terus ngejengut-jengut sendiri. Ya. Jadi cemas itu wajar. Namun kecemasan itu jangan dibiarkan, harus ya diisi, dilengkapi dengan keilmuan, baik ilmu agama, baik ilmu komunikasi, baik ilmu kemasyarakat atau sosial. Nah, begitu untuk Teteh Tasya Farhani ya. Jadi itu wajar. Terus di sini nih luar biasa pertanyaannya, bentar. Merupakan suatu hal yang wajar atau hal tersebut terkesan tidak percaya akan bantuan Allah. Nah, ini untuk kita dapat merasakan bantuan Allah, maka iman harus ditingkatkan dulu. Tapi nggak bisa ditingkatin sendiri. Teteh Tasya harus punya bimbingan dari ustadz yang benar-benar memiliki ilmu komunikasi. Jadi nanti diarahkan, ya, diarahkan. Seperti contoh gini aja, kakak mau tanya sama Tasya, ada nggak di sini? Bisa buka mikrofonnya? Bisa. Oke, Tasya, kakak mau nanya, yang Tasya rindukan dari ibu, tangannya atau sifat kasih sayangnya? Sifat kasih sayangnya. Yang dirindukan sama Tasya dari sosok mamah Tasya, wajahnya, rambutnya, wangi tubuhnya, atau sifat perhatiannya? Semuanya. Semuanya. Yang dirindukan dari sosok ayah Tasya, tangannya, posturnya, atau sifat tanggung jawabnya? Semuanya. Semuanya. Nah, pertanyaannya Tasya, siapakah yang maha memiliki sifat perhatian, kasih, dan sayang, tanggung jawab? Siapa? Allah. Allah. Jadi artinya apa? Di sini, di balik kasih sayang orang tua, di sini adalah hak Allah. Wa mataskutu ilami warokotin ya'lamuha. Dan tidak ada yang jatuh dari ranting pohon, melainkan itu atas izin Allah. Artinya apa? Allah bersemayam. Nah, seperti bimbingan kayak gini, itu dibutuhkan coach, ya, seorang coach, dibutuhkan murabi, dibutuhkan seorang ustadz untuk mengarahkan. Oh, jadi mama sayang sama aku dan ayah sayang aku teh itu aslinya mah Allah yang sayang sama kita, karena ibu dan bapak pun tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau tanpa izin daripada Allah. Mungkin begitu Tasya ya. Baik, terima kasih Kak. Jadi butuhnya guru, butuhnya teman, butuhnya coach itu di sini. Dan kewajiban menuntut ilmu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Semoga Tasya, Beril, dan yang lainnya ya, kami dan tidak disebutkan satu persatu, giat lagi nuntut ilmu. Ya, angkat kampus kalian menjadi kampus percontohan di Indonesia. Allahu Akbar. Oke, ada lagi? Kalau waktunya masih ada ya, atau nggak habis? Silakan kalau masih ada. Saya ngikutin aja karena kosong sampai waktu maghrib. Baik, kepada Akang Teteh yang masih mau bertanya, ada lagi satu pertanyaan. Ada nih dari apa? Shirley ya. Overthinking. Bagaimana sih Kak pandangan Islam akan hal ini? Nah, pandangan Islam untuk kecemasan ini justru jauh-jauh hari Rasul sampaikan. Ya, biar umat tidak gelisah. Bukan berhala itu yang harus disembah. Bukan api itu yang harus disembah. Tapi ada makhluk pemilik langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan Islam untuk kecemasan ini justru harus dinetralkan, harus dipositif thinkingkan. Karena apa?
sekarang banyak makanan-makanan bercampur aduk menjadi satu, dimakan oleh manusia, ya, banyak yang tidak toyib dimakannya, maka ini mengubah terus tayangan-tayangan juga yang merusak prefrontal cortex di sini nih. Sehingga penyakit sekarang banyak, ya, gangguan mental banyak. Nah, makanya itu semua harus dikembalikan kepada syariat agama Islam yang baik, yang benar, ya. Hati-hati juga, jangan sampai salah memilah guru. Jadi harus tolabul ilmi. Begitu pandangan Islam mengenai kegelisahan itu harus diobati. Begitu. Nah, kebetulan kakak coach pengobatan di lebih daripada psikolog dan psikiater, nanti kita bisa sharing-sharing saja. Gampang kok itu insya Allah. Itu mungkin untuk Seri Marcelina ya. Terima kasih. Ya, baik. Sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih kepada Akang Tete yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Kang Kris yang sudah menjawab pertanyaan dari Akang Tetehnya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan oleh Kang Kris. Pertama, surat At-Toha diturunkan di Madinah dan di Makkiyah. Ayat ke-1 sampai ke-2 surat At-Toha menjelaskan Al-Quran tidak menyusahkan manusia. Surat Toha menjadi pengingat Rasul bahwa membaca Al-Quran harus dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dan Allah menurunkan firman-Nya bahwa membaca Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Manusia punya rasa cemas, itu hal yang wajar karena mempunyai hati dan perasaan. Tapi itu semua jangan dijadikan kekhawatiran untuk kita semua. Tips agar masa depan kita tak cemas itu ada rumusnya, yaitu rumus ABCD. Yang pertama, alasan yang benar. Yang A, alasan yang benar. Yang B, berawal dari diri kita sendiri. Yang C, cerdas. Yang D, doin right. Kerjakan dengan baik, jangan sampai terbuang sia-sia. Jangan sampai terbuang sia-sia oleh hal-hal yang tidak perlu disia-siakan. Terus selanjutnya, yaitu hal yang perlu disiapkan ketika kita sholat, itu yang pertama adalah khusyuk persiapan atau niat. Yang kedua, khusyuk gerakan. Yang ketiga, khusyuk bacaan. Dan selanjutnya adalah khusyuk penghayatan. Khusyuk penghayatan dan khusyuk bacaannya. Mungkin segitu aja yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Kak Kris yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan jelas. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Kris itu bermanfaat untuk kita semua dan bisa membawa kita kepada hal yang lebih baik lagi. Oke. Teh Tami sebentar. Teh Tami sebentar. Ini kakak, karena saya mah gini ya, mencoba untuk friendly. Ini kakak ingin presentasikan ya, bila mana kalian punya masalah batiniah atau raga, jasmani, itu nanti bisa di-sharingkan. Kakak nyimpan nomor WA di situ sama nomor telepon dan IG. Ya, nih yang pertama, saya terapis tulang belakang. Ya, nah kegelisahan pun kadang bukan karena persoalan kehidupan. Biasanya karena bentuk tulang belakang tidak baik. Ya, tulang rusuk tidak baik, tulang ekor, sehingga hormon tidak normal. Emosian, padahal masalahnya bukan dari kehidupan, tapi itu dari tubuh. Nah, nanti bisa diterapi, ya, mudah sekali. Ini diambil semua dari gerakan sholat. Itu satu. Yang kedua, kakak di sini ingin sharekan juga bila mana ada yang punya problem, ya, mau konsultasi, mau hipnoterapi, ya, untuk menghilangkan kecemasan yang berat, ada trauma, ya, bisa dicek, ya, bisa disembuhkan insya Allah, ya. Insya Allah ini kafah di dalam syariat agama Islam, begitu, halal. Begitu mungkin Teh Tami tambahannya, ya. Izin share nomor handphone sama IG agar kita tidak hanya sebatas di sini saja, kita lanjutkan
Siapa tahu kalian adalah tetangga rumahku di 10-15 tahun yang akan datang, atau juga mungkin jadi pemimpin kami untuk negeri ini. Itu saja dari Kakak Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-watonu yang tadirul kasiru minka falyatasalah lil mustaqbalika bil ilmi wal huluk. Dengarkan, tanah airmu berharap banyak darimu, maka persenjatailah masa depanmu dengan ilmu dan akhlak. Masa depan biar nggak celak, biar nggak cemas. Satu, lakukan dengan ilmu, lakukan dengan akhlak. Insya Allah ilmu dan akhlak akan menghilangkan kecemasan yang berlebih. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Beril, tolong tes Salmanda, Beril WA-nya ya. Itu nanti biar, kalau nggak nih nanti Beril chat aja ke nomor ini. Ya, gitu. Itu aja. Terima kasih. Kak Kris, mohon maaf untuk sesi foto dulu terlebih dahulu. Mangga untuk Akang Teteh yang bisa membuka kameranya, bisa dibuka ya kameranya. Kita sesi foto dulu. Ini jurusan apa sih? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kak. Wih, public speaking-nya harus bagus nih ya, saya doain ya. Saya pun ada momen 1 minggu sekali di Rabani itu pelatihan public speaking ya. Untuk Akang Tetehnya dimohon untuk membuka kameranya. Saya siap ya, saya akan screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dalam kegiatan pengajian yang keempat ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Kang Kris yang sudah memberikan materi pada pengajian kali ini. Ya, sama-sama. ABCD ya. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Manda, sehat selalu ya, jangan sedih-sedih ya. Ya, Bapak-bapak juga yang sama. Ayah sama ibu sudah ada di Iliyin ya, persiapan nunggu Manda di alam mahsyar nanti. Manda jadi gadis yang soleha, ingat pesan Bapak dulu waktu di kelas ya. Dan Bapak ingin jumpa dengan Manda secepat mungkin. Itu aja. Soleh, jaga diri, awas pilih pacar jangan sembarangan ya. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, ya. Semuanya mohon maaf lahir Bapak. batin. Assalamualaikum. Ya Bapak, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.